Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan artificial intelligence menggunakan suatu teknik yang kita sebut Markov Chain Monte Carlo untuk dapat dimodelkan dengan menggunakan model Novel Tangent Dash Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2, terutama kita gunakan priornya adalah gamma distribution. Pada pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang Bayesian MCMC, tetapi kita tidak menggunakan artificial intelligence dan priornya adalah gamma distribution. Priornya adalah normal baku distribution. Nah, sekarang kita akan coba gunakan artificial intelligence untuk konsep Bayesian Markov Chain Monte Carlo, terutama dalam memodelkan suatu kasus dengan model suatu novelty dari suatu model novel tangent dash power Rado Institute Distribution. Oke, kalau begitu coba kita tanyakan langsung kepada AI kita. Kita coba minta AI kita. Kita sapa dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ocu AI. Kita sapa dulu Ocu AI. Assalamualaikum. Kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Apa kabar hari ini? Siap bantu? Wah, kita bantu. Oke. Diberikan, kita definisikan dulu fungsi peluang kita. Diberikan fungsi densitas peluang yang kita sebut dengan tadi tangent dash power Rado Institute Distribution, power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2 sebagai berikut. Oke, kita coba ambil fungsi densitas peluangnya. Mana dia? Rado novelty tangent, ini dia. Kita ambil fungsi densitas peluangnya, kita run. Masukkan kembali ke sini, Ctrl V. Lalu kita runkan. Kita lihat bagaimana AI akan menerjemahkan fungsi kita tadi. Terima kasih telah memberikan contoh fungsi tangent dash power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Nah, ini fungsinya. Ternyata AI melalui ChatGPT ini sangat baik dalam menghasilkan suatu karya. Oke, saya rasa ini ada DX ini terfungsikan seperti itu. Oke, benar. Oke, bagus. Jika diberikan data, kita berikan data Z, kita coba berikan data Z, data kita berikan. Nah, ini data, Ctrl C, kita masukkan data. Oke, lalu kita minta gunakan Bayesian, gunakan hasilkan script Bayesian MCMC dengan prior gamma distribution. Oke. Berikan trace plot
dan posterior density dan posterior density. Oke. Seterusnya parameter yang dihasilkan oleh posterior gunakan untuk mendapatkan nilai AIC, BIC, dan overlay histogram. Overlay histogram sama PDF plot serta empirical CDF dan CDF plot. Oke, coba kita run. Oke, kita run. Oke, ini script dia berikan. Kita coba lihat skripnya, skrip lengkap. Oke. Wah, itu data yang dia berikan. Data yang kita berikan tadi dia mulai masukkan ke dalam R. Lalu ini ada fungsi densitas. Nah, tidak split. Nah, fungsi densitasnya ingat. Ini sudah kita bahas nih fungsi densitasnya dia berikan. Oke, dia partisi menjadi A, B, D, E. Oke, tidak masalah. Yang paling penting dia ngerti. Lalu ini ada log likelihood, log leak. Lalu kita gunakan prior gamma. Oke, prior gamma. Kita minta prior gamma. Ini ada log prior. Ini D gamma, densitas gamma. Ini log posterior. Ingat, log posterior adalah log likelihood ditambah dengan log prior. Karena kalau tidak pakai log kan dia menjadi posterior sama dengan likelihood dikali dengan prior. Tetapi karena dia menggunakan log, maka log posterior adalah log likelihood ditambah dengan log prior pakai tambah. Oke, log posterior gamma jelas ini adalah proses untuk MCMC. Oke, MCMC-nya dia menggunakan iterasi sebanyak 10.000 kali. Oke, ini merupakan proposal distribusi normal. Oke, ini proses chain. Oke, terus ini burning 2000. Oke, ini trace plot. Oke, ini alpha hit. Oke, ini untuk AIC, BIC. Oke, kita coba run saja. Kita copy. Nah, kita kembali ke R. Kita ambil yang script baru. Nah, kita copy paste, kita pastikan saja tanpa kita ganggu sedikit pun. Oke. Nah, inilah hasil dari coding dari artificial intelligence untuk priornya gamma. Untuk prior gamma, seperti yang kita katakan tadi, ini adalah fungsi densitasnya. Oke, ini fungsi densitasnya. Ini adalah log likelihood-nya. Lalu ini menggunakan log prior gamma, priornya gamma. Lalu posterior tadi kita katakan adalah log likelihood ditambah dengan log prior. Karena yang diminta log posterior. Kalau posterior saja kali. Oke, kalau posterior saja likelihood kali prior. Tapi karena dia log, maka semuanya log ditambahkan. Ini proses MCMC Metropolis Hastings. Ini rantainya, ini chain, oke, iterasi sebanyak 10.000 kali, proposal. Oke, kita coba runkan semua. Kita runkan dulu dari data sampai ke, oke, kita run. Kita biarkan saja run. Nah, dia jalan, biarkan saja dia jalan karena dia mengiterasi sebanyak. Oke, selesai, cepat sekali, keren. Lalu kita lihat hasil dari burn. Oke, kita run. Oke, kita coba lihat trace plot dan posterior density. Kita run.
Oke. Wah, ini keren sekali, saya rasa hampir sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Ini trace plot untuk alfa, di bawahnya posterior. Konvergen jelas sekali, dan untuk beta juga nampak sekali. Ini luar biasa hasil trace plot dan posterior density. Lalu kita coba dapatkan estimasi parameter. Oh, dia menggunakan min. Kalau kita median, dia run. Kalau mau lihat alpha headnya berapa parameter, copy. Nah, ini parameter untuk alpha, ini untuk parameter 2 beta. Kalau kita tadi theta, dia beta. Oke, enggak masalah. Apalah di sebuah nama. Oke, dapat ya? Selesai. Setelah parameter dapat, barulah kita lihat nilai AIC-nya. Oke. Kita coba lihat run. Kita lihat konsol. Nah, ini AIC. AIC-nya adalah 111,6295. Di mana nilai log likelihood-nya minus 53. Ya kalau biasanya kan pakai minus log likelihood baru dia plus. Kalau log likelihood-nya saja minus. Oke? AIC dapat, BIC dapat, trace plot sudah, lalu kita lihat. Ini gambar yang paling penting. Histogram, ini density plot. Kita lihat density plotnya. Yes, density plotnya sangat baik sekali. Kita tidak usah pakai bricks, kita langsung saja ke data, jangan pakai bricks. Coba lihat histogramnya X, kita run. Kita lihat kembali. Nah, ini sangat baik sekali hasilnya. Lalu kita coba lihat cumulative plot, ini empirical. Oke, kita lihat plot. Nah, kayaknya dia. Ini adalah plot dari CDF. Oke, kalau kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Yang warna biru itulah kumulatif model. Sedangkan yang hitam yang garis-garis ini kayak fungsi tangga, itu adalah kumulatif hampiran. Jadi sangat baik saya rasa apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Coba kita gabungkan grafiknya. Kita gabungkan saja grafiknya menggunakan ini dia. Coba kita copy, kita letakkan di AI tadi, cuman tambah ini aja, apa salah. Kita Ctrl V. Oke, coba kita run semuanya. Kita mau lihat hasil dari, wah ini dia. Oke, lah mantap sekali, saya rasa luar biasa. Keren habis bro, keren habis. Tapi grafiknya tidak. Grafiknya plot CDF. Oke, ini 1, 2. Oke, kita histogram. Oke, masih ada satu lagi kita ambil. Empirical. Nah, ini plot satu lagi. Kita run. Kita lihat grafiknya. Oke, jadi nampak di situ ada density plot dan ada di situ adalah kumulatif plot. Jadi kita lihat bagaimana, sekali lagi kita lihat bahwa artificial intelligence itu sangat canggih dan sangat baik untuk dijadikan sebagai partner dalam mengajar. Kita berkali-kali membuktikan bahwa artificial intelligence ini harus dilatih terus-menerus sebelum digunakan untuk tujuan mengajar apapun atau membuat suatu penelitian. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.